Suara keras dari aula besar tentu saja membuat khawatir para penjaga istana di luar. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan beberapa puluh penjaga lapis baja perak masuk dalam satu barisan, dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, "Putri, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, kalian semua boleh pergi," ucap Lan Sueruo berkata sambil melirik sekilas. Tapi, ucap kepala penjaga melihat ke tanah yang hancur, serta Yun Ce dan Ling Jie, yang keduanya memegang senjata, dan mengungkapkan ekspresi sangat waspada. "Cepat pergi." Suara Lan Sueruo tiba-tiba menjadi lebih keras, "Tanpa perintahku, tidak peduli seberapa hebat keributannya nanti, kamu tidak boleh masuk." "Ya, baik Tuan Putri," ucap pemimpin penjaga buru-buru menundukkan kepalanya, dan membawa keluar anak buahnya. Seperti yang diharapkan dari pedang berat yang dirumorkan memiliki berat 1950 kg, tidak peduli kekuatan atau auranya yang mengesankan, keduanya membuka mata. Gumam Ling Yun memuji dengan tulus. Serangan awal Ling Jie terlihat sangat sederhana dan biasa, tapi dia sepenuhnya menyadari besarnya kekuatan pedang dan tekad yang dihasilkan oleh satu serangan itu. Bagi seseorang di alam profound sejati tingkat ketiga yang bisa memblokir serangan itu, pada dasarnya bisa disebut keajaiban. Dia memang sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi, itu hanya sedikit. Ucap Ling Jie mengangkat hidungnya, dan wajahnya tampak jijik. "Untuk serangan sebelumnya, aku hanya mengayunkan pedangku dengan santai. Adapun seranganku berikutnya, kamu pasti tidak akan bisa memblokirnya." Sambil mengatakan itu, dia mengarahkan pedangnya ke langit dengan satu tangan. Sinar kekuatan pedang muncul dari pedang dan menyerbu ke arah langit. Fenomena akumulasi kekuatan pedang yang bergerak di udara dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mengeluarkan riak-riak yang mengejutkan. Saat Ling Jie menggerakkan pedangnya, kekuatan pedang yang bergerak di atas ujung pedangnya tiba-tiba meletus, secara instan memunculkan puluhan ribu siluet pedang yang terus-menerus bersilangan dan tumpang tindih membentuk gelombang pedang yang berat. Seolah-olah gelombang pasang yang disebabkan oleh badai, ia menerjang Yun Ce. Kekuatan pedang yang sangat menakutkan itu seolah-olah akan menyelimuti seluruh langit dan bumi di dalamnya. Formasi pedang kekuatan surga, pergolakan elegan. "Junior Yun, hati-hati." Ketika Ling Jie melancarkan serangan ini, Ling Yun sejenak mengerutkan kening, dan sepertinya tanpa sadar memberikan peringatan. Sejumlah besar siluet pedang tersebar di langit dan menutupi bumi saat mereka saling tumpang tindih. Yun Ce merasa seolah-olah dia ditarik ke dalam neraka pedang, dan tidak peduli ke arah mana dia bergerak, dia akan langsung tersedot ke dalam badai kematian. Karena itu, dia mengabaikan siluet pedang yang memenuhi seluruh langit, dan dia mengayunkan pedang berat di tangannya secara eksplosif. Saat pedang berat diayunkan, itu menghasilkan kekuatan pedang yang merusak, dan langsung bertabrakan dengan gelombang pedang berat. Seolah-olah gelombang dahsyat menghantam batu besar yang telah berlangsung selama 1 milenium, suara gemuruh yang memekakkan telinga dilepaskan, menyebabkan ubin lantai di sekitarnya dalam jarak 10 langkah dari Yun Ce dan Ling Yun langsung berhamburan. Seketika, seolah-olah kepingan salju hancur, siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam cahaya yang menyilaukan. Setelah menembus gelombang pertama siluet pedang, seperti pisau panas menembus mentega, pedang berat Yun Ce, yang diperkuat oleh bintang tenggelam bulan jatuh, dengan liar mendorong ke depan, menyebabkan siluet pedang yang tersisa hancur, dan kemudian, bertabrakan dengan jelas dengan pedang ringan Ling Jie. "Apa?" gumam Ling Jie dan Ling Yun terkejut secara bersamaan. Bentuk ketiga dari formasi pedang perkasa surga, pergolakan elegan, sebenarnya langsung terpecah oleh serangan tunggal Yun Ce. Ling Jie terdorong mundur 7 hingga 8 langkah akibat benturan tersebut, dan dia hampir terjatuh. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong dan menatap Yun Ce dengan mata melebar, seolah dia sedang melihat monster. Kali ini, Ling Jie benar-benar sedikit tercengang. Karena dalam serangan sebelumnya, dia tidak hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, dia bahkan menggunakan formasi pedang perkasa surga. Dia tidak berharap dia benar-benar memblokirnya juga, dia bahkan terdorong mundur dari dampaknya, kalah dalam pertukaran pukulan itu. Jika lawannya memiliki level yang sama dengannya, atau memiliki kekuatan 1 atau 2 tingkat di bawahnya di alam profound roh, dia akan bisa menerimanya. Tapi bukan hanya lawannya yang berada di alam profound sejati, dia baru saja memasuki alam profound sejati.
Perasaan ini seperti seekor harimau ganas yang menerkam seekor kucing kecil, namun tiba-tiba dirinya disambar oleh kucing kecil itu. Sekarang, lepaskan serangan terakhirmu. Jika aku bisa memblokir serangan ketiga ini, kamu sebaiknya tidak lupa bahwa kamu harus memanggilku bos jika kamu kalah. Ucap Yunce memantapkan aura tubuhnya dan berkata dengan mata menyipit. Apa, aku akan kalah? Dengan cambuk pedang panjang di tangan Ling Jie, ekspresi terkejut di wajahnya berangsur-angsur surut, digantikan dengan ekspresi menghina yang sama dari sebelumnya. Aku takut kekalahanmu akan terlalu parah, jadi pada dasarnya aku tidak menggunakan kekuatan semuanya untuk dua serangan terakhir. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir serangan ini. Sambil mengatakan itu, pedang di tangan Ling Jie tiba-tiba menunjuk ke depan. Energi dalam di sekujur tubuhnya meletus seperti pintu air terbuka, dan energi dalam mengalir ke pedang di tangannya. Pedang panjang itu mulai bergetar hebat, dan lingkaran aliran udara tiba-tiba berputar di sekitar bilahnya. Tepat setelahnya, gelombang energi pedang ini benar-benar mengembun dan melilit bilah pedang, menyebabkan seluruh pedang terlihat 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba melonjak, dan Yunce merasakan aura yang sangat sombong menyerbu, menyebabkan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Pedang panjang yang dipegang di tangan Ling Jie membuatnya jelas merasa seolah-olah pedang itu sudah tergeletak di lehernya, dan pedang itu akan langsung memotong tenggorokannya di detik berikutnya. Riak udara yang samar-samar terlihat di sekitar Ling Jie. Namun yang paling mengejutkan adalah, riak-riak di udara bukanlah seperti riak air dengan garis-garis yang tidak seragam, melainkan garis-garis lurus sempurna, seperti banyak pedang tajam transparan yang muncul dari udara tipis. Keheranan di hati Yunce mulai meningkat sedikit demi sedikit. Menurut uraian Jasmine, dia sudah melebih-lebihkan prestasi pemuda berusia 15 tahun ini dengan pedang sebanyak mungkin. Namun, ketika dia merasakan gelombang kekuatan pedang yang menakjubkan ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan pemuda yang berasal dari villa pedang surgawi ini. Alis Ling Yun berkerut setelah melihat tindakan Ling Jie. Begitu dia menyadari apa yang Ling Jie coba lakukan, tatapannya bergetar kuat, dan dia berkata dengan suara rendah, "Jie kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat tarik pedangmu, apakah kamu mencoba membunuhnya?" "Hei, kakak, aku tidak berguna seperti yang kamu kira. Saya telah mempraktikkan gerakan ini hingga aku dapat dengan bebas menggunakannya. Ketika langkah ini akan merenggut nyawanya, saya secara alami akan mencabutnya." Ucap Ling Jie, tertawa, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Yunce. "Huff, karena kamu berani memprovokasi martabatku, maka aku akan membiarkanmu merasakan secara menyeluruh betapa hebatnya aku. Cobalah menerima serangan ini, formasi pedang perkasa surga, penusuk matahari." Pedang di tangan Ling Jie seluruhnya dilapisi dengan aura pedang yang kuat dan tampaknya berukuran sama dengan pedang berat di tangan Yunce. Dia berteriak keras dan tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya keluar, membawa aura pedang yang tidak ada habisnya dan langsung menusuk dada Yunce. Udara di sekitarnya berputar dengan liar. Rambut dan pakaian Yunce terangkat secara signifikan oleh gelombang angin yang bertiup kencang. Di tempat di mana ujung pedang berhenti, retakan spasial berwarna hitam pekat muncul sesaat. Kali ini, tidak ada lagi puluhan ribu siluet pedang, melainkan satu pedang. Itu adalah pukulan mematikan yang mengumpulkan semua niat pedang Ling Jie. Tubuh Yunce tiba-tiba mundur dan mengangkat pedangnya yang berat sekali lagi. Energi dalam di sekujur tubuhnya diaduk seketika, dikumpulkan pada pedang berat di kedua tangannya, dan satu lagi, bintang tenggelam bulan jatuh, menyerang ke arah pukulan mematikan yang pasti dari Ling Jie. Pedang berat bertabrakan dengan pedang ringan Ling Jie untuk ketiga kalinya. Namun, kali ini, saat mereka bertabrakan, Yunce merasa seolah-olah sebuah gunung dengan ketinggian yang tak dapat diatasi dengan kejam menabrak pedangnya yang berat. Dalam sekejap, pedang berat yang memiliki ketebalan 4 inci, membengkok menjadi bentuk bulan memudar di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Untuk membengkokkan pedang seberat 1950 kilo dalam sekejap, seberapa besar kekuatan mengerikan yang dibutuhkan untuk melakukannya. Seluruh tubuh dan lengan Yunce bergetar hebat, jika dia tidak memahami tahap dasar dari jalan pedang berat dan memiliki kendali yang kuat atas pedang beratnya pasti sudah terbang keluar dari tangannya. Meski begitu, kekuatan di balik pedang Ling Jie masih tidak berkurang, membawa kekuatan pedang yang menakutkan.
pedang itu terus mendorong ke depan, menyebabkan Yun Ce dengan paksa didorong kembali ke pintu istana. Pupil Yun Ce sedikit berkontraksi. Lekukan pedang beratnya menjadi semakin lebar, dan secara bertahap mendekati bentuk bulan sabit. Seluruh tubuhnya dengan cepat didorong mundur oleh kekuatan serangan yang kuat, kedua kakinya membentuk dua selokan panjang di tanah yang kokoh, dan tubuhnya rusak karena terus-menerus menerima serangan kekuatan pedang secara langsung. "Jie kecil, cabut pedangmu sekarang juga," ucap Ling Yun segera berteriak. Dia sangat jelas tentang kekuatan yang dimiliki jurus penusuk matahari. Jika Ling Jie tidak menarik serangannya kembali sekarang, penghancuran pedang berat Yun Ce hanyalah hal sekunder, karena Yun Ce sendiri pasti akan menerima luka berat, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. "Aku tahu," ucap Ling Jie dengan ringan, lengannya selalu terentang di depannya. Meskipun pedang telah lepas dari genggamannya, dia tidak kehilangan kendali atas pedangnya. Melihat Yun Ce yang hendak diusir dari istana, dia tertawa puas. "Hehe, sekarang tahukah kamu betapa hebatnya aku? Kamu masih jauh dari kemampuan untuk melawanku," ucap Ling Jie berkata dengan arogan, dan ketika dia hendak mengambil pedangnya, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di telinganya. Dalam suara gemuruh, bayangan patah Dewa Bintang Yun Ce diaktifkan dan dia langsung mundur 10 langkah. Tanpa mengambil nafas, dia mengertakkan gigi dan tatapannya menjadi tajam. Pedang berat langsung terangkat ke udara, lalu jatuh ke arah penusuk matahari yang datang. Dewa Serigala Langit, tebas. Dalam raungan ledakan, Yun Ce, aura agung yang mirip dengan lautan menderu dilepaskan dari ujung pedang berat. Seketika, ruang di sekitarnya melonjak dan udara terbelah secara kejam. Dalam waktu singkat ketika pedang berat itu menebas ke bawah, ilusi serigala biru yang mengaum ke arah langit melintas sesaat di belakang Yun Ce. Pedang berat, yang penuh dengan kekuatan penjara Dewa Sirius, bertabrakan dengan pukulan mematikan Ling Jie yang pasti. Badai energi tiba-tiba meletus dan membumbung ke langit, langsung menghancurkan ubin lantai dan genteng aula utama. Bahkan ruangannya, tampak seperti telah terkoyak. Tanah telah hancur, atap aula telah runtuh, dan bebatuan serta pasir yang berserakan mengelilingi seluruh area tempat Yun Ce berada, membuatnya mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. "Ah!" Pada saat ini, Ling Jie berseru kaget, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungannya dengan pedangnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di dalam badai pasir, pedang panjang berwarna perak berputar, membentuk busur panjang di udara, dan akhirnya mendarat di depan Ling Jie. Begitu mendarat di tanah, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Pedang panjang yang aslinya utuh tiba-tiba pecah seperti kaca yang rapuh, menyebarkan pecahannya ke seluruh tanah. Seluruh tubuh Ling Jie berdiri dalam keadaan linglung sambil melihat pecahan pedang panjang di samping kakinya, dan tidak pulih dari keterkejutannya selama beberapa waktu. Badai pasir di aula akhirnya mulai mereda. Yun Ce, menyeret pedang berat itu, mulai berjalan dengan langkah lambat. Kulitnya sangat tenang, dan sangat mustahil untuk melihat jejak pengerahan seluruh kekuatannya saat itu. "Adik Ling Jie, serangan ketigamu, aku juga telah memblokirnya. Kamu telah kalah," ucap Yun Ce berdiri di depan Ling Jie dan berkata perlahan. Ling Jie melihat ke arah Yun Ce, lalu melihat ke arah pedang yang hancur di tanah, dan berkata dengan suara agak bingung, "Aku benar-benar kalah. Kamu bahkan menerima Sun Piercer milikku dan menghancurkan pedangku." Berbicara ini, kilatan aneh menyala di mata Ling Jie, dan dia menatap Yun Ce dengan mata terpaku, "Kamu juga terlalu kuat. Kamu sekuat ini di alam profound sejati. Jika kamu mencapai alam profound roh, aku pasti tidak akan cocok menjadi lawanmu. Pantas saja kakak putri yang begitu cantik menyukaimu, sepertinya kamu sangat cocok dengan kakak putri." Yun Ce memutar mulutnya, dan berkata, "Mengatakan semua ini tidak ada gunanya, kamu tidak mungkin melupakan apa yang harus kamu lakukan sejak kalah bukan? Sebagai pria dewasa sejati, kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu. Kalau tidak pantas menyebutmu laki-laki." Ling Jie mengangkat hidungnya, dan berkata tanpa kepura-puraan, "Kata-kata yang aku, Ling Jie, ucapkan, jelas tidak akan kutarik kembali. Bukankah itu hanya mengakuimu sebagai bosku, apa masalahnya?" Setelah selesai berbicara, dia dengan tulus mengambil langkah ke depan, dan berkata dengan senyum nakal, "Ahem, aku, Ling Jie, mengakui bahwa aku kalah taruhan, mulai sekarang, kamu akan menjadi bosku."
Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat di alam profound sejati? Sebagai bosku, kamu tidak boleh pelit pada adikmu. Dalam aspek ini, kamu harus memberikan beberapa petunjuk kepada adikmu. Jika aku bisa sepertimu, aku mungkin bisa menantang kakakku sekarang. Aku tidak perlu dipukuli sampai hidungku berdarah dan wajah bengkak lagi. Mendengar ini, Yun Che sedikit terkejut, dia berkata sambil tertawa, haha, ini, aku harus melihat apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Jika kamu memenuhi syarat, dan kamu menyenangkan bos ini, aku mungkin dapat memberi tahumu. Mata Ling Jie bersinar terang dalam sekejap, dan berseru dengan emosi, benarkah? Wah, kalau kamu benar-benar bisa memberitahuku, jangan. Sebut aku sebagai adikmu, aku bahkan akan menghormatimu sebagai guruku. Ling Yun berjalan mendekat, tersenyum ringan pada Yun Che, lalu berkata dengan tulus, Saudara Yun, ketika kami pertama kali memasuki kota kekaisaran, kami mendengar rumor tentangmu di mana-mana. Pada saat itu, kami sendiri tidak mempercayai rumor tersebut, tetapi sekarang setelah saya menyaksikannya secara pribadi, saya tahu bahwa Anda telah sepenuhnya melampaui rumor tersebut. Saya percaya bahwa Little Jie ceria dan berkomitmen atas kehilangannya. Setelah dia selesai berbicara, Ling Yun memandang Yun Che dengan penuh arti sejenak, lalu menoleh ke Lan Sueruo dan berkata, Putri, kami datang ke kota kekaisaran kali ini untuk menyampaikan undangan ini kepada keluarga bangsawan kekaisaran, semoga Putri menerimanya. Undangan berwarna emas terang diambil oleh Ling Yun dan dikirimkan ke tangan Lan Sueruo. Ling Yun berkata, dalam setengah tahun, kami akan menyambut kunjungan keluarga bangsawan kekaisaran ke Villa Pedang Surgawi. Jika Putri dapat memberi saya kehormatan untuk berkunjung secara pribadi, itu akan sangat luar biasa. Kali ini, Putri memiliki kejeniusan yang mengejutkan, Yun Che, di sisi Anda, jadi saya percaya bahwa 3 tahun dari sekarang, keluarga bangsawan kekaisaran pasti akan bisa bersinar bersama Yun Che. Jadi dengan ini, misi kami berdua bersaudara telah tercapai, dan kami akan pergi sekarang. Dia memberi hormat kepada Lan Sueruo dan Yun Che. Tanpa menunggu jawaban Lan Sueruo, Ling Yun menyeret Ling Jie pergi, Jie kecil, kita harus pergi. Ah, pergi. Tapi aku masih belum mengetahui bagaimana bos menjadi begitu kuat di alam profound sejati, ah. Ling Jie tidak dapat menyelesaikan pembicaraannya sebelum dia dibawa jauh oleh Ling Yun dengan keterampilan gerakan mendalam yang aneh. Detik berikutnya, suara Ling Jie terdengar jauh dari aula besar, bos, jika kamu punya waktu luang, kamu harus mengunjungi Villa Pedang Surgawi, aku ingin orang-orang itu tahu betapa jeniusnya seorang di alam profound sejati. Ah, kakak, kamu tidak perlu menarikku. Ling Yun langsung membawa Ling Jie pergi setelah berbicara, sehingga Lan Sueruo bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Dia melihat ke arah pintu masuk aula dan berkata dengan kaget, temperamen Ling Yun sangat tenang dan ramah, mengapa dia tiba-tiba pergi dengan terburu-buru? Mungkinkah telah terjadi keadaan darurat? Saat dia selesai berbicara, Yun Che, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba gemetar, lalu berlutut sambil menopang dirinya dengan pedang berat. Wajahnya pucat, dan dia dengan paksa memuntahkan seteguk darah, membuat tanah di depannya menjadi merah. Ah, adik Yun, ucap Lan Sueruo kulitnya memucat. Dia buru-buru membantu Yun Che berdiri, dan berkata dengan cemas, adik Yun, apakah kamu terluka? Apakah cederanya serius? Yun Che menyandarkan sebagian besar berat badannya pada pedang berat itu, menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dengan wajah pucat, jangan khawatir, kakak senior, aku baik-baik saja. Pedang Ling Jie ini sangat kuat. Meskipun aku baru saja memblokirnya dengan paksa, aku masih menderita beberapa luka dalam. Alasan Ling Yun pergi dengan terburu-buru adalah karena dia menyadari bahwa aku dengan paksa menekan lukaku. Aku kira itu untuk memungkinkan menyelamatkan wajahku. Lan Sueruo buru-buru mengeluarkan Heaven Returning Pellet kelas menengah. Melihat Yun Che mengkonsumsinya, dia akhirnya bisa menghela nafas lega setelah melihat ekspresi Yun Che berangsur-angsur menjadi hangat. Lan Sueruo menerima undangan tersebut, prediksi ayah benar, ini adalah surat undangan untuk turnamen pemeringkatan Blue Wind berikutnya. Setiap surat undangan dikirimkan setengah tahun sebelumnya, agar kekuatan turnamen pemeringkatan Blue Wind punya waktu untuk bersiap. Jadi maksudmu, masih ada waktu setengah tahun dari sekarang hingga turnamen pemeringkatan Blue Wind berikutnya. Ucap Yun Che berseru. Lan Sueruo mengangguk, memang,
Waktu yang tersisa hanya setengah tahun. Namun, adik Yun, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu sebenarnya tidak harus berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind yang akan datang, tetapi yang setelah itu. Yang setelah itu, mengapa? Ucap Yun Ce alisnya berkedut. Lalu dia memikirkan bagaimana Ling Yun berkata tepat sebelum dia pergi. Mungkinkah apa yang Ling Yun tunjukkan, juga merupakan turnamen peringkat Blue Wind berikutnya? Kemudian Lan Sueruo menjelaskan secara detail. Yun Ce perlahan mengangguk, berdiri diam beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya, kakak senior, seberapa tinggi kekuatan orang yang menduduki peringkat pertama di turnamen peringkat Blue Wind terakhir? Lan Sueruo langsung berkata, orang yang menduduki peringkat pertama di turnamen peringkat Blue Wind terakhir, adalah Ling Yun yang baru saja kamu temui. Apa? Itu dia, Yun Ce bergumam. Adik Yun, apa pendapatmu tentang Ling Yun ini? Ucap Lan Sueruo bertanya. Yun Ce berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, bakat Ling Jie sangat mengejutkan, dan bahkan bisa dianggap aneh, tapi aku masih punya nyali untuk bertarung dengan 3 serangannya. Namun, perasaan yang diberikan Ling Yun kepadaku sangat dalam dan tidak terukur. Secara keseluruhan, bisa dibilang dia sempurna. Evaluasimu sangat mirip dengan penilaian ayahku. Ucap Lan Sueruo menghela nafas secara emosional, dan berkata, tahun itu, ketika ayah bertemu Ling Yun untuk pertama kalinya, dia memberinya penilaian yang sempurna. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan tetap berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind yang akan datang. Yun Ce mengerutkan kening, dunia ini besar. Semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak tempat yang kita kunjungi, dan semakin besar kemungkinan kita akan merasakan betapa kecilnya mereka sebenarnya. Yun Ce menghabiskan sepanjang sore merawat luka-lukanya, dan langit sudah gelap saat dia meninggalkan istana kekaisaran. Karena parasit mengerikan yang menyerang Chang Wanhe, Lan Sueruo sangat khawatir. Dengan demikian, Yun Ce tidak mengizinkannya untuk melihatnya keluar, dan dia meninggalkan istana kekaisaran sendirian dan menuju istana dalam Blue Wind. Di larut malam, sudah tidak banyak pejalan kaki di jalanan kota kekaisaran. Cedera dalam yang Yun Ce terima akibat serangan Ling Jie tidaklah ringan, dan meskipun ia memiliki teknik Dewa Iblis, itu bukanlah luka yang bisa sembuh total dalam satu sore. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan energinya yang dalam, melainkan mengambil waktu untuk berjalan. Ketika dia sudah setengah jalan menuju tujuannya, dia tiba-tiba berbelok, dan berjalan santai ke arah timur. Yun Ce baru berhenti ketika sampai di sebuah lapangan terbuka di mana tidak ada tanda-tanda orang di sekitarnya. Dia menatap ke depan, dan berkata dengan ringan, keluar. Setelah dia mengatakan itu, sekelilingnya menjadi sunyi senyap. Baru beberapa saat kemudian dia mendengar dengusan dingin di belakangnya. Yang menyertainya, terdengar suara langkah kaki yang jelas. Yun Ce berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian serba hitam. Dia tidak memiliki sosok yang tinggi, dan tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Matanya kabur, dan cara dia memandang Yun Ce muram, seolah dia sedang melihat mayat. Aura energi dalam yang terpancar dari tubuhnya sangat kaya, dan jauh melampaui Yun Ce. Bahkan melampaui milik Murong Yi, yang berada di alam profound sejati tingkat ke-9. Wajah Yun Ce tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan tangan bersilang, dia tertawa dingin, masih ada satu lagi di antara kalian bukan? Tunjukkan dirimu juga. Apa? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk menampakkan dirimu di sini setelah membuntutiku begitu lama. Hahaha. Saat Yun Ce menyelesaikan kalimatnya, tawa gila terdengar di udara. Tepat setelahnya, seorang pemuda berpakaian putih perlahan keluar dari balik pohon. Pemuda itu adalah Feng Bai. Yun Ce, sebelumnya aku masih kesulitan menemukan tempat untuk membunuhmu tanpa meninggalkan jejak apapun. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menemukan kuburan yang bagus untuk dirimu sendiri. Haruskah aku menyebutmu idiot, atau bodoh? Kuburan, ucap Yun Ce tersenyum tipis dan menatap Feng Bai dan pemuda kulit hitam. Benar, ini memang tempat yang bagus untuk kuburan. Tapi aku tidak menemukannya untuk diriku sendiri, melainkan untuk kalian berdua. Ekspresi Feng Bai merosot, dan dia tertawa dingin, kematian sudah dekat, namun kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Baiklah, lagi pula, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepada orang mati.
Suelang, bunuh dia. Apa? Suelang, gumam Yun Ce ketika mendengar nama ini, dia langsung mengingatnya. Itu adalah nama yang tercantum dalam peringkat profound surgawi Istana Dalam, dan orang itu berada di peringkat ke-7. Kekuatan profound yang dimilikinya berada di puncak tingkat ke-10 alam profound sejati. Saat Feng Bai memberikan instruksi, pedang tipis yang seluruhnya berwarna merah muncul di tangan Suelang dan sosoknya meledak secara eksplosif. Di bawah langit malam, bayangan hitam samar menyapu lapangan. Bilah merahnya mengiris malam seperti ular berbisa, dan ditusukkan ke tenggorokan Yun Ce. Serangan Suelang bersih dan tajam, gerakannya dan kecepatan pedangnya sangat cepat, seolah-olah itu adalah aliran cahaya. Niat membunuh melintas di mata Yun Ce. Dengan mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang, dia mendorong tubuhnya ke udara, menyebabkan serangan kecepatan kilat Suelang menghantam udara. Saat berada di udara, tubuh Yun Ce menegang, dan rasa sakit yang menusuk muncul dari dadanya. Ketika dia menggunakan energi profoundnya, hal itu untuk sesaat membuat luka internalnya gelisah, yang belum sembuh sepenuhnya. Aku harus mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, pikir Yun Ce memegangi dadanya sebentar. Dengan lambaian tangannya, pedang berat muncul di tangannya dalam kilatan cahaya gelap dan api Phoenix merah tua tiba-tiba mulai menyelimuti tubuhnya juga. Saat Suelang menyadari serangannya meleset, dia mengubah arah dengan kecepatan kilat. Mengangkat pedang merahnya, dia menusukkannya ke arah Yun Ce yang turun dari langit. Api dingin melintas di mata Yun Ce. Api Phoenix di sekujur tubuhnya melonjak dan sepasang sayap api Phoenix muncul di punggungnya, menimbulkan gelombang panas yang mengerikan saat Yun Ce terjun ke arah Suelang. Suelang berspesialisasi dalam kecepatan, baik itu gerakannya atau kecepatan pedangnya, keduanya secepat aliran cahaya. Namun tepat di depannya, Yun Ce yang awalnya masih sekitar belasan meter darinya, tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Kecepatan menakutkan yang dia tunjukkan mirip dengan meteor yang jatuh. Dia benar-benar tidak dapat bereaksi pada waktunya, dan terlebih lagi, dampak yang menimpanya, cukup menakutkan hingga membuatnya pucat karena ketakutan. Sesaat kemudian, hanya ledakan yang terdengar. Bola api besar meledak di antara Yun Ce dan Suelang, langsung menyebarkan bayangan pedang merah yang menebas. Bahkan pedang merahnya pecah menjadi 3 bagian. Momentum pedang berat Yun Ce tidak berkurang saat pedang itu menghantam pinggang Suelang dengan kejam. Energi profound pelindung Suelang, di bawah gabungan kekuatan pedang berat dan energi api Phoenix, pecah seperti selembar kertas bekas. Saat dia berteriak, tulang rusuk dan tulang belakangnya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya terbang seperti karung pecah. Kumpulan besar darah dan organ dalam yang tersebar di langit malam terpisah menjadi 2 bagian, jatuh ke tanah di depan Feng Bai satu demi satu. Apa? Gumam Feng Bai mundur 2 langkah. Melihat mayat yang hancur di tanah, dia kehilangan cibiran awalnya yang sombong, itu digantikan oleh ekspresi terkejut. Ketika Murong Yi kalah dari Yun Ce, Feng Bai sangat yakin bahwa itu karena rasa puas diri dan meremehkan musuhnya. Dia bahkan memberi Murong Yi analisis yang matang tentang alasan kegagalannya. Dia bahkan lebih yakin bahwa, jika dia bertukar pukulan dengan Yun Ce, dia akan mampu membunuhnya dalam 10 gerakan. Dan alasan mengapa dia membawa serta Suelang, itu terutama karena dia tidak ingin melakukan hal tersebut dan meninggalkan segala bentuk bukti. Pada saat yang sama, itu juga untuk memberikan jaminan tingkat lain atas kematian Yun Ce. Dalam pembunuhan hari ini, dia telah memikirkan banyak kemungkinan situasi, termasuk Yun Ce yang melarikan diri dengan trik dan cara unik. Tapi apa yang tidak terpikirkan olehnya adalah bahwa Suelang, yang levelnya lebih kuat dari Murong Yi, akan dibunuh secara mengerikan oleh Yun Ce hanya dengan 1 pukulan. Feng Bai, giliranmu, ucap Yun Ce berkata dengan dingin. Dengan pedangnya mengarah ke Feng Bai, dia perlahan berjalan ke arahnya. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan tarian dari sayap Phoenix, cedera internalnya sedikit memburuk, dan dia saat ini merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, wajahnya masih tetap tenang seperti biasanya. Meskipun luka internalnya semakin parah, itu masih cukup baginya untuk membunuh Feng Bai. Yun Ce, menurutmu, apakah kamu mampu membunuhku? Ucap Feng Bai masih sombong seperti sebelumnya, wajahnya tampak memucat, dan suaranya mulai bergetar. Melihat Yun Ce mendekatinya perlahan, Feng Bai tiba-tiba meraung.
Dia meraih tombak panjang berwarna hijau dengan kedua tangannya, dan angin topan yang mengamuk berputar di sekitar tombak, dan dia menyapukannya ke leher Yunce. Naga biru mengaduk laut. Seperti Murong Yi, Feng Bai juga berlatih seni tombak naga biru. Saat itu, ketika Yunce bertukar pukulan dengan Murong Yi, Yunce menderita luka ringan akibat serangan yang sama. Menghadapi serangan tombak yang bahkan lebih kuat dari serangan Murong Yi, Yunce tersenyum dingin. Saat itu, alasan mengapa ia menderita cedera akibat serangan ini, terutama karena Murong Yi telah melakukan serangan diam-diam, dan Yunce tidak memiliki senjata untuk memblokirnya. Tapi saat ini, dengan pedang berat di tangan, bagaimana serangan tingkat ini bisa mengganggunya? Enyahlah, ucap Yunce berkata dengan dingin. Tanpa mempedulikan serangan Feng Bai, bahkan tanpa menggunakan keterampilan mendalam apapun, Yunce terus berjalan ke arahnya, sambil mengayunkan pedangnya ke seberang. Tebasan horizontal pedangnya yang terlalu sederhana ini menimbulkan badai angin kencang yang jauh lebih kuat daripada laut pengaduk naga biru milik Feng Bai. Dengan ledakan, serangan angin topan Feng Bai menyebar secara brutal. Feng Bai terkejut, serangan angin topannya benar-benar tersebar dan kekuatan besar datang menyerang dari depan, dengan kejam menghantam tombak panjangnya, menyebabkan tombak itu langsung bengkok dan terbang keluar dari tangannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh gadai yang berat dan kekuatan dahsyat menembus tubuhnya, menyebabkan puluhan meridiannya pecah. Ah! Feng Bai berteriak ketika tubuhnya terbang sejauh belasan kaki dan menabrak pohon. Pohon itu berguncang sejenak, dan dedaunan mulai berterbangan ke tanah. Feng Bai tergeletak di tanah dan mengeluarkan beberapa suap darah. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak bisa bangkit. Luka dalam Yunce semakin memburuk, wajahnya mulai pucat dan garis tipis darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tidak menghabiskan waktu lagi untuk menunda, dia melompat ke depan dan mengayunkan pedang beratnya ke leher Feng Bai tanpa ragu-ragu. Jika serangan ini benar-benar mendarat, itu sudah cukup untuk menghancurkan Feng Bai hingga berkeping-keping. Saat kematian semakin dekat, tubuh Feng Bai menyusut kembali karena panik. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan yang sangat ketakutan, "Paman Fang, cepat selamatkan aku." Saat Feng Bai melolong, raungan marah dan memekakkan telinga dari seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari langit, "Junior. Jangan berani-berani menyakiti tuan mudaku." Dari raungan marah, datang kekuatan seberat gunung yang menekan Yunce. Kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang Yunce tidak bisa berharap untuk menghalanginya. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan hancur menjadi debu oleh kekuatan itu. Meskipun Yunce kaget, dia tidak meraba-raba saat dia dengan cepat menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk mundur. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan serangan frontalnya, dia melarikan diri dari jangkauan kekuatan yang menekan itu, namun masih terpengaruh oleh dampaknya yang luas. Dia mendengus dingin sambil terus melompat mundur sejauh lebih dari 60 meter, baru pada saat itulah dia berhasil melepaskan diri dari kekuatan menakutkan itu. Berdiri di depan Feng Bai adalah seorang lelaki tua berjanggut abu-abu yang berpakaian hitam. Penampilannya membuat Feng Bai, yang lolos dari kematian, menghela nafas lega. Kemudian, seolah-olah sudah gila, dia melolong, "Paman Fang, cepat bunuh dia. Bunuh dia." Lelaki tua bermarga Fang ini, adalah pengawal Feng Bai. Namun, perannya hanya melindunginya dari bayang-bayang, bukan mendengarkan perintah Feng Bai. Dia tidak akan ikut campur dalam tindakan atau keputusan Feng Bai, melainkan hanya muncul ketika Feng Bai berada dalam bahaya ekstrim. Yunce memegangi dadanya, sambil terengah-engah. Di kedalaman pikirannya, suara Jasmine bergema, "Alam profound bumi tingkat ketiga. Dia bukan seseorang yang bisa kamu lawan." Mata marah lelaki tua itu menatap lurus ke arah Yunce, dan dia berkata, "Junior, jika kamu membiarkan tuan mudaku pergi setelah melukainya dengan parah sebelumnya, lelaki tua ini tidak akan ikut campur. Tapi hatimu sebenarnya sangat kejam sehingga kamu ingin memberikan pukulan mematikan, jadi jangan salahkan orang tua ini karena akan mengambil nyawamu." Hahaha, Yunce tertawa dingin, "Kamu ingin mengambil nyawaku? Hanya kamu sendiri, ini sangat konyol. Bocah sombong," ucap lelaki bermaga Fang itu berkata dengan dingin. "Paman Fang, jangan sia-siakan kata-katamu padanya, segera bunuh dia. Jika dia tidak mati hari ini, dia pasti akan membunuhku di masa depan."
Ucap Feng Bai menopang tubuhnya dengan satu tangan, wajahnya dipenuhi campuran kebencian dan ketakutan. Sambil mendengus, lelaki tua bermarga Fang itu tiba-tiba melompat ke udara. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan langsung meraih tenggorokan Yun Ce. Dengan kekuatan di balik cengkeramannya, itu akan cukup untuk mematahkan leher Yun Ce dalam sekejap. Yun Ce bersiap untuk menghindar, tapi saat dia mencoba menggunakan energi profonnya, rasa sakit yang tak tertahankan muncul dari dadanya. Ekspresinya menjadi gelap, dia menatap lelaki tua bermarga Fang yang mendekat dengan cepat, dan menggeram dalam hatinya, "Jasmine, bunuh dia." "Saya tidak perlu bertindak," ucap Jasmine menolak permintaannya, dan dia berkata lagi, "Orang lain akan menyelamatkanmu." "Apa?" gumam Yun Ce terkejut. Pada saat ini, lelaki tua bermarga Fang itu bahkan tidak berjarak 3 meter darinya, dan hanya butuh 1 detik baginya untuk meremukkan leher Yun Ce. Dan tepat pada saat ini, mata lelaki tua bermarga Fang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba melebar, dan tiba-tiba memaksa dirinya untuk menghentikan serangan depannya. Dalam garis pandangnya, sedikit cahaya biru muncul dari langit di atas, terbang melintasinya, dan menusuk ke rerumputan lembut antara dia dan Yun Ce. Ini adalah belati yang tipis dan pendek, namun mengeluarkan warna biru es yang fantastis. Dan semburan warna biru ini seakan-akan menekan semua warna lain antara langit dan bumi untuk sesaat, membuatnya tampak sangat fantastik dan mempesona. Dan jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, dia akan menyadari bahwa itu sebenarnya bukanlah belati pendek, melainkan sepotong es berbentuk seperti belati. Namun setelah mendarat di tanah, es tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Sebaliknya, ia tetap menusuk secara diagonal ke tanah saat ia mengeluarkan cahaya biru sedingin es. Orang tua bermarga Fang memandangi cahaya biru, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kengerian, dia bahkan secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Cahaya biru di depannya sungguh indah, namun perasaan ketakutan yang mendalam membanjiri hatinya. Dan saat cahaya biru turun, dia merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa menembus seluruh tubuhnya. Dan rasa dingin yang menusuk jiwa inilah yang menyebabkan dia tetap terpaku di tempatnya, dan dia tidak lagi berani mengambil langkah maju. Yun Ce juga jelas merasakan tekanan menakutkan yang dipancarkan oleh cahaya dingin di depannya. Jantungnya, yang baru saja tenang, mulai berdebar-debar karena kegembiraan. Mungkinkah, Yang Mulia, siapa Anda? Bisakah Anda mengungkapkan diri? Ucap orang tua bermarga Fang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada hormat. Pada saat yang sama, dia tidak lagi berani bertindak melawan Yun Ce. Dia curiga bahwa orang dalam bayang-bayang ini, kemungkinan besar adalah penjaga pemuda di depannya. Juga, kekuatan mendalam orang itu lebih kuat dari miliknya, setidaknya melampaui dirinya dalam tingkatan yang besar. Dan, untuk memiliki penjaga dengan kekuatan seperti itu, identitas anak muda ini jelas tidak biasa. Latar belakangnya bahkan mungkin melampaui Tuan Muda Feng Bai. Langit malam tenang, dan bahkan lama setelah dia berbicara, tidak ada satupun jawaban. "Paman Fang," ucap Feng Bai berteriak dari belakangnya, "aku sudah menyelidiki latar belakang Yun Ce ini. Dia hanya berasal dari kota kecil bernama Kota Bulan Baru, dia bahkan tidak memiliki orang tua tunggal, apalagi berkeluarga. Pada dasarnya mustahil baginya untuk memiliki penjaga dalam bentuk apapun. Tapi orang ini sangat licik, benda biru itu pasti tipuannya. Paman Fang, jangan biarkan dia mengintimidasimu, segera bunuh dia. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, akan ada hari di mana aku akan mati di tangannya." Orang tua bermarga Fang ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Feng Bai. Dia melihat ekspresi Yun Ce, dan menyadari bahwa setelah Feng Bai mengucapkan kata-kata itu, Yun Ce jelas menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Meskipun dia menutupinya dengan sangat baik, hal itu masih terlihat jelas dengan matanya yang tua dan tajam. Meskipun cahaya biru di tanah masih mengeluarkan rasa dingin yang mengintimidasi, lelaki tua bermarga Fang, yang telah menemukan segalanya tidak sedikit pun takut. Ekspresinya juga langsung menjadi gelap. "Junior, kamu benar-benar berani membodohi orang tua ini. Matilah." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, langsung melintasi cahaya biru sedingin es di tanah, dan meraih Yun Ce sekali lagi. Suara yang sangat pelan terdengar samar-samar, seolah-olah ada jarum logam tipis yang jatuh ke lantai. Dan saat suara samar itu terdengar,
tubuh lelaki tua bermarga Fang itu anehnya berhenti di tempat. Tangan kanannya yang terulur berjarak kurang dari 1 kaki dari leher Yun Ce, namun seolah-olah dipisahkan oleh jurang, dia bahkan tidak mampu mengambil setengah langkah ke depan. Sepasang mata lelaki tua itu menyusut hingga seukuran jarum. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Cahaya biru sedingin es perlahan menyebar dari tengah tubuhnya, dengan cepat menyelimuti tubuhnya mulai dari keempat anggota badan, kepala, rambut, lalu hingga pakaiannya. Hanya dalam kurun waktu 2 tarikan napas, seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh cahaya biru sedingin es, dan berubah menjadi patung es yang tidak bisa digerakkan. Angin malam yang lembut bertiup, melewati telinga Yun Ce, dan dengan lembut membelai tubuh lelaki tua bermarga Fang yang telah berubah menjadi patung es. Tubuh lelaki tua bermarga Fang itu tiba-tiba hancur menjadi debu biru sedingin es dan menyebar ke langit yang jauh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam sekejap mata, dia benar-benar menghilang dari tempatnya berdiri, sementara langit malam dihiasi dengan kilauan cahaya biru sedingin es yang menipis. Yun Ce tercengang, dan tenggorokannya mengeluarkan suara meneguk yang sulit. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat metode pembunuhan yang begitu elegan, itu sangat indah hingga bisa membuat seseorang menahan napas, namun di saat yang sama, itu sangat kejam. Setelah kematian lelaki tua itu, jangan menyebut mayat, bahkan jejaknya pun tidak tersisa. Feng Baiyi, yang berada tepat di depannya, perlahan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan seluruh wajahnya memucat karena ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mulai berteriak. Mengumpulkan kekuatan terakhir entah dari mana, dia dengan paksa merangkak naik dari tanah. Sambil berteriak ngeri, dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, seolah-olah dia adalah seekor anjing gila yang keberaniannya telah patah karena rasa takut. Mencoba melarikan diri, ucap Yun Ce jelas tidak akan membiarkannya melarikan diri tepat di depan matanya. Tanpa bergerak satu langkah pun, dia mengayunkan tangannya dengan liar. Membawa deru angin kencang, pedang berat melesat ke arah Feng Baiyi. Ujung tumpulnya yang tebal dengan mudah menembus tubuhnya, dan dengan kejam menjepit Feng Baiyi yang melarikan diri. Yun Ce tidak segera mengambil pedangnya, sebaliknya, dia melihat sekelilingnya, dan berteriak dengan gelisah, "Peri kecil. Peri kecil, kamu di mana? Aku tahu itu kamu. Cepat dan tunjukkan dirimu. Peri kecil." Namun, teriakannya tidak dijawab oleh siapapun. Saat itu, peri kecil berjanji kepadanya bahwa 2 bulan setelah perjanjian, dia akan melindunginya selama 3 bulan. Saat ini, sudah tepat 2 bulan sejak dia pergi, oleh karena itu, dia kembali karena janji yang dia buat, dan telah menyelamatkannya dari situasi yang mengancam nyawanya. "Peri kecil, cepatlah tunjukkan dirimu. Kamu akhirnya kembali, namun kamu bermain petak umpet. Aku sudah tahu itu kamu, jadi cepatlah keluar. Setidaknya izinkan aku mengucapkan terima kasih yang pantas." Setelah Yun Ce berteriak terus-menerus untuk waktu yang lama, suara dingin peri kecil yang lembut namun menusuk tulang akhirnya terdengar dari dalam langit malam. "Aku hanya berjanji untuk melindungimu selama 3 bulan, aku tidak berjanji untuk bertemu denganmu, atau mengikuti perintahmu. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu lagi." Setelah itu, tidak peduli bagaimana Yun Ce berteriak, tidak ada jawaban lain. Fiu, peri kecil ini sungguh sombong. Dia akhirnya kembali, namun dia tidak mau menunjukkan dirinya. Gumam Yun Ce menghela nafas. "Karena kamu tidak akan keluar tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, maka, hehe, aku akan menunggumu mengambil inisiatif untuk muncul." Dengan pemikiran ini, Yun Ce tersenyum. Tidak lagi memanggil peri kecil, dia mulai berjalan menuju sisi mayat Feng Baiyi. Dia mengeluarkan pedang berat dari tubuhnya dan kemudian menggunakan energi profonnya untuk membersihkan noda darah di pedang. "Kamu bisa saja menikmati hidupmu yang tak terkekang sebagai tuan muda, tapi kamu harus menghadapi kematianmu sendiri." Ucap Yun Ce tertawa dingin dengan sedikit nada meremehkan. Dia kemudian mengambil cincin spasial Feng Baiyi. Yun Ce melepaskan api Phoenix-nya, membakar mayat Feng Baiyi dan Suelang beserta jejak di sekitarnya. Di dalam api, Yun Ce menyimpan pedang beratnya, dan perlahan pergi. Namun, dia tidak pergi ke arah istana dalam Blue Wind, sebaliknya, dia menuju ke arah utara kota. Feng Baiyi yang membawa Suelang untuk membunuhnya, pasti ada hubungannya dengan Murong Yi. "Karena kamu bertindak melawanku,
aku akan menjawab dengan cara yang sama. Aku tidak pernah mengizinkan mereka yang ingin mengambil nyawaku untuk terus hidup di dunia ini. Gumam Yunce dengan penuh niat membunuh, sosoknya melintasi malam yang berat. Ketika dia tiba di pintu masuk besar kediaman Jenderal Lapangan Utara, dia sudah berganti pakaian yang disimpan Feng Baiyi di dalam cincinnya. Dia bahkan mengubah wajahnya agar terlihat persis seperti wajah Feng Baiyi. Ekspresi dan sikapnya yang arogan, serta bagian tubuhnya yang lepas, tidak berbeda dengan Feng Baiyi yang sebenarnya. Ketika penjaga di pintu masuk melihat Feng Baiyi, dia buru-buru mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan dengan hormat menyapanya, "Tuan Muda Feng, Anda sudah tiba. Apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Muda kami?" "Iya," jawab Yunce dengan hidung terangkat. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya, "Karena aku di sini selarut ini, tentu saja, ada hal penting yang harus aku diskusikan. Kamu, ikuti aku ke dalam. Jangan bertanya apapun, dan bawa aku ke kamarnya." Bahkan jika dia memasuki kediaman Jenderal Lapangan Utara, dia tidak akan tahu ruangan mana yang merupakan kamar tidur Murongyi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah meminta seorang penjaga membawanya ke sana. "Ya, ucap penjaga itu tidak berani untuk tidak setuju. "Tuan Muda Feng, tolong ikuti saya. Tuan Muda Feng, kita telah sampai di kamar Tuan Muda Murongyi. Apakah Anda punya instruksi lain?" Setelah penjaga membawa Yunce ke pintu masuk kamar Murongyi, dia berkata dengan hormat, "Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan saudara Murong. Berjagalah di sini dan hentikan siapapun yang masuk." "Mengerti." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban penjaga, Yunce sudah membuka pintu dan memasuki ruangan. Murongyi terbaring sakit di tempat tidur. Dengan luka berat yang dideritanya, ia bahkan tidak perlu berpikir untuk bangun dari tempat tidur setidaknya selama setengah bulan. Ketika dia mendengar seseorang memasuki ruangan, dia membuka matanya. Tetapi ketika dia akan marah, dia menyadari bahwa itu adalah Feng Baiyi. Matanya langsung bersinar saat dia berjuang untuk duduk tegak. "Baiyi, kamu datang selarut ini, mungkinkah hal itu sudah selesai? Dengan Suelang dan aku melawannya pada saat yang sama, apakah menurutmu ada kemungkinan kegagalan?" Ucap Feng Baiyi tersenyum sambil berjalan mendekat. "Jadi maksudmu Yunce sekarang sudah mati?" Ucap Murongyi matanya berkilat gembira. Yunce berjalan ke samping tempat tidur Murongyi, senyum misterius muncul di wajahnya. "Dia belum mati. Bukan saja dia belum mati, dia juga masih hidup dengan baik. Namun, bagimu, Murongyi, kamu akan segera mati." Kata-kata Feng Baiyi mengejutkan Murongyi sesaat, tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Yunce sudah mengulurkan tangannya secepat kilat, dan mencengkeram tenggorokannya erat-erat. Sepasang mata Murongyi langsung melebar hingga ekstrim. Dia meraih lengan Yunce dengan kedua tangannya, suara menyakitkan dan kering keluar dari tenggorokannya. Yunce tahu betul tentang parahnya luka yang dialami Murongyi. Murongyi saat ini pada dasarnya bukanlah ancaman sedikit pun baginya, belum lagi dia bahkan telah membuat terobosan baru dengan kekuatan obat dari pelet transformasi naga skala emas. Bahkan kedua tangannya yang memegang lengannya sendiri, kendur dan tidak berdaya. Melihat Murongyi, yang tidak bisa lagi mengeluarkan suara lain selain erangan menyakitkan, Yunce tersenyum kejam. Dengan tangan kirinya, dia mengusap wajahnya, dan wajah Feng Baiyi langsung menghilang, memperlihatkan penampilan asli Yunce. Melihat Yunce yang berjarak kurang dari 1 inci darinya, mata Murongyi langsung melebar. Kedua matanya, di bawah ketakutan yang luar biasa, menonjol keluar, dan hampir keluar dari rongga matanya. "Saudara baikmu Feng Baiyi dan Suelang, yang kalian pekerjakan, ingin membunuhku. Tapi, sayang sekali, merekalah yang mati, dan mayat mereka pun sirna." Ucap Yunce menatap Murongyi dan tertawa pelan. "Sedangkan untukmu, aku akan mengirimmu langsung ke Raja Neraka, ini akan memberimu kesempatan untuk bertemu kembali lebih awal dengan saudara-saudara baikmu juga." "Tidak, Yunce, tolong maafkan aku." Ucap Murongyi matanya yang membelalak dipenuhi rasa takut dan dia memohon belas kasihan. "Di kehidupanmu selanjutnya, sebaiknya kamu tidak membuat aku murka lagi." Suara dingin Yunce jatuh, dia dengan kuat mengerahkan kekuatan dari tangannya. Dengan kekuatan yang cukup untuk mengayunkan pedang berat sesuai keinginannya,
mematahkan leher Murong Yi sangatlah mudah. Bersamaan dengan suara retakan, tulang-tulang di leher Murong Yi hancur total. Sepasang mata Murong Yi menonjol sekali lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang dan tidak bergerak lagi. Kamu benar-benar kejam dan tegas dalam pembunuhanmu. Dan setelah kamu membunuh, detak jantungmu sebenarnya tidak berubah sama sekali. Sebelum kita bertemu, apakah kamu membunuh banyak orang? Ucap Jasmine tiba-tiba bertanya dengan dingin. Memang banyak. Ucap Yunce menarik tangannya dan menjawab dengan tenang. Aku bahkan mungkin telah membunuh lebih banyak darimu. Kamu terlalu naif. Ucap Jasmine mendengus jijik dan tidak lagi bersuara. Naif. Istilah naif hanya digunakan untuk menggambarkan anak-anak, seperti gadis kecil yang lucu sepertimu, Jasmine. Kata Yunce dengan sangat lembut. Ketika Yunce meninggalkan ruangan, dia telah mengubah tampilan wajahnya kembali ke wajah Feng Bai. Penjaga yang dia perintahkan untuk berjaga di luar pintu belum pergi, dan ketika dia melihat Feng Bai meninggalkan ruangan, dia segera berkata dengan kepala menunduk, "Tuan Muda Feng, apakah Anda akan pergi?" "Iya," ucap Yunce dengan kesal melanjutkan, "saudara Murong sudah tertidur. Kalian sebaiknya tidak masuk dan mengganggunya." "Iya, Tuan Muda Feng, selamat kembali." Setelah membunuh Tuan Muda Agung dari kediaman Jenderal Besar Wilayah Utara, Yunce masih bisa meninggalkan tempat itu secara terbuka sambil diusir dengan hormat oleh pelayan rumah tangga tersebut. Perasaan seperti ini sungguh menyenangkan. Pada hari kedua, berita kematian brutal putra Jenderal Besar Wilayah Utara menyebar ke seluruh ibu kota seperti api. Dan Feng Bai dicap sebagai pelaku pembunuhan Murong Yi. Kedua keluarga besar, Jenderal Wilayah Utara dan Jenderal Wilayah Barat mulai melakukan pertempuran yang membuat langit berputar-putar, dan bumi dalam kegelapan, di mana hanya satu dari mereka yang akan bertahan. Adapun pembunuh sebenarnya, Yunce. Tidak ada satu orang pun yang mencurigainya. Saat kota kekaisaran berada dalam kekacauan besar, Yunce, yang kembali ke istana dalam Blue Wind, tetap tenang seperti biasanya. Setelah satu malam, luka dalam Yunce sudah sembuh secara kasar. Saat ini, dia bersembunyi di kamarnya dengan lusinan bahan obat dan harta karun yang berbeda diletakkan di atas meja di depannya. Di bagian paling depan terdapat 3 keping kristal profound ungu yang dia beli dari pasar bulan hitam 2 bulan lalu. Di tengahnya, pada selembar kecil daun hijau, ada beberapa lusin tetes darah hitam naga api. Sudah waktunya untuk menyempurnakan pelet darah naga. Yunce mengatur bahan obat secara berurutan dan meletakkan kedua tangannya di atas bahan tersebut. Dia menutup matanya, dan beberapa saat kemudian, kemampuan pemurnian mutiara racun langit diaktifkan. Cahaya hijau menyelimuti darah naga api dan bahan-bahan lainnya. Setelah beberapa lama, ketika Yunce melepaskan kedua tangannya dari meja, serpihan berwarna berbeda memenuhi seluruh meja dan 3 manik-manik bola merah bersinar muncul di tengahnya. Mereka berkilau dan jernih, seperti 3 mutiara merah. Aroma obat misterius juga perlahan menyebar ke sekeliling. 100% murni, sempurna. Gumam Yunce mengambil 3 pelet obat dengan puas. Pelet obat apa ini? Tepat ketika Yunce hendak mencicipi pelet obat yang telah ia kembangkan dengan menggunakan mutiara racun langit miliknya, sebuah suara dingin dan lembut datang dari punggungnya. Bibir Yunce tersenyum, dan kemudian, dia berbalik dengan wajah penuh keheranan. Dalam penglihatannya, berpakaian serba putih, dengan kulit seputih salju, seorang gadis dengan kecantikan tiada taraf dengan watak luar biasa berdiri di sana. Sepasang matanya yang indah seperti permata menatap pelet obat yang dipegangnya di tangannya. Matanya terlalu indah, meski memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, namun tetap mampu menggerakkan hati seseorang. Peri kecil, kamu akhirnya bersedia bertemu denganku. Saat itu, kamu tiba-tiba pergi. Aku bertanya padamu, pelet obat apa yang ada di tanganmu ini? Ucap peri kecil mengabaikan kata-katanya, dan berkata dengan dingin, mengapa saya merasakan aura alam profound kaisar terpancar dari pelet ini? Ekspresi Yunce menjadi serius, dan dia hanya bisa menjelaskan sesuai perintahnya. Ini disebut pelet darah naga, dan ini adalah pelet obat yang dimurnikan dari darah naga. Setelah meminumnya, tidak hanya akan meningkatkan kekuatanmu, itu juga akan memperkuat tubuhmu dan meningkatkan daya tahanmu terhadap ribuan penyakit.
Adapun mengapa ia memancarkan aura alam profound Kaisar, ucap Yun Ce merenung sejenak, kemudian melanjutkan, itu karena darah naga yang digunakan untuk mengolah pelet ini berasal dari Emperor Profound Dragon. Mata peri kecil berkedut sedikit saat perasaan takjub melintas. Dia maju selangkah dan sekali lagi, melihat pelet di tangan Yun Ce. Bibirnya terbuka, kamu benar-benar bisa mengolah pelet juga. Dan kamu bahkan mampu memurnikan pelet obat dengan aura bermutu tinggi. Bahkan di dalam seluruh istana Blue Wind ini, mustahil menemukan pelet obat yang lebih baik daripada yang ada di tanganmu, dan aku belum pernah mendengarnya, atau melihat metode yang kamu gunakan untuk mengolah pelet obatmu. Sebelumnya, dia telah melihat proses pemurnian pelet obat Yun Ce dengan sangat jelas. Tidak ada penggunaan tungku, tidak ada penggunaan api, tidak ada pencampuran atau pengumpulan energi profound. Sebelumnya, Yun Ce bahkan tidak terlihat seperti sedang memurnikan pelet obat, dia hanya terlihat seperti sedang melakukan trik sulap. Bolehkah aku melihat peletmu itu? Ucap peri kecil mengulurkan tangan seputih salju ke arah Yun Ce. Tanpa menunggu persetujuan Yun Ce, angin dingin bertiup, dan pelet darah naga terbang ke tangannya. Mengangkat pelet darah naga dengan jari-jarinya dan merasakan aura yang terkandung di dalamnya, mata peri kecil bersinar sedikit sekali lagi. Apa yang tersembunyi di dalam pelet darah naga ini tidak diragukan lagi adalah aura naga, dan ia memiliki aura naga kaisar. Dengan satu gerakan jari peri kecil, pelet darah naga terbang kembali ke tangan Yun Ce. Peri kecil, bolehkah aku bertanya padamu? Kamu seharusnya, seseorang dari Frozen Cloud Asgard bukan? Ucap Yun Ce tiba-tiba bertanya. Peri kecil tidak menjawab. Dia tidak mengakuinya, juga tidak menyangkalnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggap diammu sebagai jawaban ya. Ucap Yun Ce tertawa, dan kemudian, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bertanya, kalau begitu, apakah kamu mengenal seseorang bernama Xia Qingyue? Dia seharusnya menjadi murid Frozen Cloud Asgardmu. Peri kecil tiba-tiba menatap Yun Ce. Kamu tahu tentang Xia Qingyue? Yun Ce kaget dengan reaksi peri kecil terhadap nama, Xia Qingyue. Dia mengangguk dan berkata, saya kenal dia. Saya telah mengenalnya sejak saya masih muda. Namun, ku dengar dia telah menikah dengan seseorang, dan tidak lama setelah pernikahannya, dia meninggalkan kota awan terapung dan menuju ke Frozen Cloud Asgard. Ucap Yun Chen dengan suara yang dalam. Itu benar. Qingyue memang murid Asgard kami. Tapi, kamu tidak perlu menanyakan hal-hal tentang dia lebih jauh. Ucap peri kecil menatap Yun Ce sekilas, dan berkata lagi, jika kamu mewakili istana kekaisaran di turnamen peringkat Blue Wind tahun ini, kamu mungkin bisa melihatnya. Apa? Dia akan berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini. Tapi, dia seumuran denganku. Dia baru saja berusia 17 tahun, bukankah terlalu memaksa baginya untuk berpartisipasi? Ucap Yun Ce berkata dengan heran. Secara alami hal itu tidak mungkin bagi orang lain, tetapi itu mungkin bagi Qingyue. Dalam kompetisi pemeringkatan Blue Wind mendatang, Qingyue hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah Ling Yun. Jika Qingyue berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan sebelumnya, Frozen Cloud Asgard kami pasti akan menjadi yang teratas. Dan bahkan jika dia menghadapi Ling Yun saat ini, Qingyue pasti tidak akan kalah juga. Saat dia berbicara tentang Xia Qingyue, sikap peri kecil benar-benar berbeda dari biasanya. Nada suaranya yang acuh tak acuh membawa rasa bangga dan harapan yang mendalam, dan tentu saja, rasa percaya diri yang mendalam. Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama, hatinya mulai berdebar tak terkendali. Jika apa yang dikatakannya benar, maka bakat yang dimiliki istrinya, Qingyue, benar-benar sedikit menakutkan. Aku tahu kamu tidak akan mempercayainya, dan kamu juga tidak harus mempercayainya. Kamu telah bertemu Ling Yun kemarin, dan bahkan memujinya sebagai tanpa kekurangan. Tapi sayang sekali turnamen pemeringkatan Blue Wind yang akan datang ini akan menjadi penyebab jatuhnya ketenarannya. Yun Ce mengangguk perlahan, dan tiba-tiba, ketukan pelan di pintu terdengar, dan suara Lan Suerwo terdengar dari sisi lain pintu. Adik Yun, apakah kamu di dalam? Pada saat yang sama dengan ketukan di pintu, aurora es berkibar di depan mata Yun Ce, dan seperti mimpi yang tersebar, peri kecil menghilang dari ruangan. Yun Ce berjalan untuk membuka pintu, dan sebelum Lan Suerwo bisa berkata apapun,
dia berkata dengan tegas, "Kakak senior, aku sudah memutuskan. Saya ingin berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind yang akan datang." Kata-kata Yun Che yang tiba-tiba mengejutkan Lan Sueruo untuk beberapa saat. Lalu, dia langsung mengangguk. "Jika kamu bersedia, tentu saja bisa. Bagaimanapun, apapun hasilnya, berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan adalah pengalaman yang baik, dan kamu akan menciptakan landasan yang baik. Hanya saja, Istana Kekaisaran hanya diperbolehkan mengirimkan 3 orang untuk berpartisipasi. Ketiga orang ini harus dipilih dari persaingan yang sehat, dan aku tidak memiliki hak mutlak untuk mengambil keputusan. Jadi, jika adik Yun benar-benar ingin berpartisipasi dalam turnamen Blue Wind yang akan datang ini, dalam waktu setengah tahun, kamu harus masuk dalam posisi 3 teratas peringkat Profound Surgawi Istana Dalam." "Aku tahu," ucap Yun Che mengangguk. Tatapannya yang lembut namun tegas memandang ke arah Lan Sueruo. "Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan, dan dalam turnamen ini, aku tidak akan pergi ke sana demi pengalaman, sebaliknya, aku akan berpartisipasi di dalamnya dengan serius. Jadi, kakak senior, setelah ini, aku akan pergi untuk jangka waktu tertentu." "Apa? Kamu akan pergi?" ucap Lan Sueruo, pupilnya bergerak, dan dia buru-buru meraih tangan Yun Che. "Kemana kamu pergi? Kenapa kamu harus pergi?" Yun Che meraih tangan kecil Lan Sueruo dan memegangnya, dan berkata dengan lembut, "Kakak senior, apakah kamu ingat hal-hal yang aku katakan padamu malam itu? Aku berkata bahwa aku akan memberimu bahu yang bisa kamu sandarkan dan andalkan. Hanya saja, meskipun aku mempunyai tekad untuk melakukannya, dengan caraku sekarang, aku masih terlalu lemah. Jika aku menangani masalah ini dengan keadaanku yang sekarang, bukan hanya aku tidak akan mampu menanggungnya untukmu, aku juga akan menjadi bebanmu dan sumber kekhawatiranmu. Aku bahkan mungkin menjadi kelemahanmu. Mengenai bagaimana menangani undangan dari putra mahkota dan pangeran ketiga, saya telah merenungkannya beberapa hari ini. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang aku miliki saat ini, tidak peduli seberapa bertekadnya aku, tidak peduli betapa sombongnya aku tidak dapat menyangkal bahwa aku yang sekarang, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk terlibat dalam turbulensi di dalam Istana Kekaisaran, dan aku juga tidak mampu memikul sebagian bebanmu. Setidaknya, jika putra mahkota dan pangeran ketiga mengharapkan kematianku, itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh mereka berdua. Jadi, soal undangan mereka, aku tidak bisa memilih. Karena aku tidak dapat memutuskan keduanya, aku juga tidak dapat memilih keduanya atau menolak keduanya pada saat yang sama. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah tidak memilih keduanya, dan diam-diam pergi. Ucap Yun Che berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, bibir Lan bergerak beberapa kali, tapi dia tidak sanggup berkata apapun. Dalam beberapa hari terakhir, dia khawatir Yun Che akan terseret ke dalam urusannya, dan kepergiannya jelas merupakan pilihan teraman yang tersedia baginya. Namun, dia tidak tega membiarkan Yun Che pergi, karena dia tidak bisa lagi membayangkan hari tanpa dia. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi Yun Che sudah menjadi pilar pendukung di hatinya. Jika dia pergi sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dia hanya bisa untuk menganggukkan kepalanya. Yun Che menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya akan pergi sementara, dan aku juga tidak akan pergi dalam waktu lama. Sebenarnya, melarikan diri dari undangan putra mahkota dan pangeran ketiga hanyalah salah satu dari 2 alasan mengapa aku ingin meninggalkan kota kekaisaran. Alasan lainnya adalah aku ingin pergi berlatih. Aku membutuhkan tempat yang dapat mendorongku lebih jauh lagi, agar dapat memberikanmu bahu yang dapat kamu sandarkan sesegera mungkin. Setengah tahun, kakak senior, beri saya waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun, saya pasti akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, kemana kamu akan pergi selama setengah tahun ke depan? Sudahkah kamu memutuskan?" ucap Lan Sueruo bertanya dengan cemas. "Belum, tapi aku yakin aku akan bisa menemukan tempat segera setelah meninggalkan kota kekaisaran," kata Yun Che dengan ekspresi santai. Dengan susah payah, Lan Sueruo menekan keengganan yang muncul di hatinya, dan berkata dengan lembut, "Setengah tahun juga tidak terlalu lama. Karena kamu sudah memutuskan,
Aku akan tinggal di kota kekaisaran, dan dengan tenang menunggu kamu kembali. Tapi, apapun yang terjadi, jangan terlalu menekan dirimu, dan terlebih lagi, jangan biarkan dirimu dalam bahaya. Alasan kenapa aku masih tinggal di istana kekaisaran, adalah karena aku tidak bisa meninggalkan ayahku. Aku hanya berharap memilikimu sepanjang hidupku, dan itu saja sudah cukup. Itu sebabnya, kamu tidak boleh terlalu memaksakan diri, oke? Hati Yunce bergetar hebat karena kata-kata ini. Dia merentangkan tangannya, dan memeluk Lan Sueruo erat-erat. Kata-kata ini saja sudah cukup bagi Yunce untuk tidak pernah meninggalkannya seumur hidupnya. Namun, bagi Lan Sueruo, dan bagi Yunce, tekanan terbesar. Mereka bukanlah pertarungan di dalam istana kekaisaran, melainkan Fen Juecheng dari klan surga terbakar. Adik laki-laki Yun, kapan kamu berencana untuk pergi? Sekarang. Aku tidak akan melepaskan identitasku sebagai murid dalam Isatana Blue Wind. Adapun kepala istana Qin dan Yuanba, kakak senior, tolong bantu aku menyampaikan keputusanku kepada mereka. Setengah tahun kemudian, aku pasti akan kembali. Membawa semua barang miliknya dan Lan Sueruo mengirimnya pergi dengan mata berkaca-kaca. Yunce diam-diam meninggalkan istana dalam Blue Wind, serta kota kekaisaran Blue Wind. Mengapa kamu mengambil keputusan mendadak seperti itu? Di belakangnya, suara peri kecil yang sekilas, dingin, dan tenang terdengar. Ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Pikiran untuk pergi muncul beberapa kali di benakku selama 2 hari terakhir. Lalu, kemana kamu memutuskan untuk pergi? Yunce menatap ke arah timur laut, dan perlahan berkata, tempat di mana binatang buas yang merajalela hidup. Tanah gurun kematian yang terbentang 950 km. Apa? Gumam peri kecil terkejut, kamu benar-benar pergi ke sana untuk berlatih. Tempat itu disebut sebagai surga bagi para binatang buas, dan neraka bagi para praktisi. Tak terhitung banyaknya praktisi yang meninggal di sana setiap tahunnya. Aku tahu, aku pernah mendengarnya dari kakekku ketika aku masih sangat muda. Tapi aku tidak menyangka akan tiba saatnya aku harus melangkah ke dalamnya. Aku percaya bahwa di seluruh Blue Wind Empire, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berlatih. Kata Yunce dengan tenang. Peri kecil tidak lagi mengatakan apapun. Yunce membawa pedang berat di punggungnya, mengeluarkan peta yang dia beli sebelumnya dan meliriknya. Seolah-olah dia sedang terbang, dia berlari ke arah utara dan dengan cepat menghilang di ujung jalan, meninggalkan Blue Wind Imperial City, yang dipenuhi dengan gerakan dari bayang-bayang, jauh di belakang. Dia sombong, tapi jelas tidak buta. Retret sementara, semuanya demi kembali lebih kuat dari sebelumnya. 10 hari kemudian, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit malam yang cerah, menyelimuti kota yang paling dekat dengan gurun kematian dengan suasana yang indah. Dari kejauhan, auman binatang buas yang berlarut-larut bisa terus terdengar satu demi satu. Masing-masing penginapan yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di kota dipenuhi oleh praktisi dari berbagai penjuru. Gurun kematian hanya berjarak 15 km dari kota, dan semua tamu di penginapan adalah orang-orang yang ingin menantang gurun kematian. Di bawah langit malam, tertarik oleh atmosfer yang indah, seorang pemuda yang tampak tenang membawa pedang berat di punggungnya perlahan berjalan mendekat. Saya akhirnya di sini. Melihat cahaya yang bersinar dari jendela penginapan dan mendengar raungan mengintimidasi dari binatang buas yang datang dari jauh, pemuda itu berhenti dan melihat ke kejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Yunce secara acak memilih Wisma untuk ditinggali, tapi dia tidak pergi tidur. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur dan memasukkan pelet darah naga terakhir ke dalam mulutnya. Selama perjalanannya dari Blue Wind Imperial City ke sini, dia sudah menelan 2 pelet darah naga. Penyempurnaan dan penyerapan setiap pelet memakan waktu sekitar 1 atau 2 hari, namun dengan perlindungan peri kecil dari bayang-bayang, dia tidak perlu khawatir. Saat pelet darah naga memasuki tubuhnya, seolah-olah bola api tiba-tiba meledak di tubuhnya. Wajah Yunce memerah, dan tubuhnya mulai gemetar. Namun di bawah pengaruh teknik Dewa Iblis, reaksi ini bahkan tidak berlangsung selama setengah seperempat jam sebelum ekspresinya pulih dan wataknya menjadi stabil.